Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini Bapa, kembali kami datang menaikkan puji dan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang hari ini di dalam melakukan segala tugas dan pekerjaan kami. Dan pada malam hari ini Bapa, Engkau mempertemukan kami kembali lewat ibadah kami, ibadah Jumat pada malam hari ini. Biarlah Bapa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, agar setiap pekabaran firman-Mu yang akan kami dengarkan pada malam hari ini boleh termeterai di dalam hati dan pikiran kami, sehingga menuntun hati kami Bapa untuk semakin lebih setia di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan setiap partisipan yang akan ambil bagian. Biarlah Bapa urapan Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian mereka. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Ampuni kami Bapa. Tadi itu dia berkuku belah, tapi dia tidak mau Muhammadiyah. Dan juru selamat kami. Amin. Baik, kita akan bernyanyi lagu Sion nomor 265 yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Saliman Nur Sewa. Kita semua bangkit berdiri. Oke. Apakah suaranya terdengar? Sudah. Ya. Kami datang padamu, menyembah di kaki-Mu. Janganlah tolak kami, Tuhan yang kami cari, Tuhan yang kami cari. Kami harap padamu, beri kasih-Mu yang penuh. Isilah hati kami dengan rahmat dan puji, dengan rahmat dan puji. Berikanlah kami Allah damai dan bahagia. Berikanlah oleh Roh-Mu keselamatan bagiku, keselamatan bagiku. Hiburkan yang berduka, berikanlah sukacita. Yang jatuh angkat segera, dan teguhkan imannya, dan teguhkan imannya. Berikanlah pada kami anugerah serta kasih, bebaskan dari dosa, berikanlah pengharapan, berikanlah pengharapan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu untuk segala kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang baik yang Tuhan berikan kami, Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami kembali juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh dipertemukan kembali, Tuhan, di dalam ibadah 100 hari berdoa kami, ya Tuhan. Bapa, kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, Tuhan, yang tidak berkenan kepada Engkau, ya Tuhan. Kami memohon, biarlah Tuhan menguduskan, menyucikan kami, melayakkan kami, Tuhan, untuk datang beribadah pada malam hari ini di hadirat-Mu, ya Tuhan. Bapa,
Kami memohon biarlah Bapa sendiri yang akan menuntun dan memberkati ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Tolong Tuhan berikan sinyal yang terbaik ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik ya Tuhan. Bapa, kami juga memohon kecurahan Roh Kudus-Mu Tuhan kepada setiap kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh memahami Tuhan, kehendak Tuhan yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami melalui firman-Mu pada malam hari ini. Dan biarlah kami juga dimampukan Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap partisipan Tuhan yang akan melayani pada malam hari ini. Biarlah Tuhan urapi mereka dengan Roh-Mu Tuhan, agar mereka boleh melayani, memberikan pelayanan Tuhan yang terbaik ya Tuhan. Dan biarlah semuanya itu boleh naik menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah kami pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu El Nainggolan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Unmute-nya boleh dibuka. Selamat malam untuk kita semua. Puji Tuhan atas kesempatan yang baik yang diberikan kepada saya untuk bersama hari ini. Terus saya katakan, apa ya yang mau disaksikannya? Kayaknya kehidupan kami memang lebih banyak di Palembang dalam pelayanan. Kami tidak bisa pernah lupakan Palembang, sebab kami menikah di Palembang tahun 1984. Ya. Lalu kami melayani di Palembang dari sudah lewati 37 tahun, hampir 36 mau 37 tahun, 19,5 tahun Selatan. Dan di Palembang, di kota Palembang kami ada melayani 3 kali periode, 3 kali menikah, terus masuk lagi di departemen, lalu masuk lagi menjadi koordinator untuk ketua daerah tahun 2006. Jadi di kota Palembang 11,5 tahun. 11,5 tahun, dan di Sumatera Selatan kami ada melayani kurang lebih 20 tahun. Jadi Sumatera Selatan di sana kami digodok, diberikan pengalaman yang tidak dapat ditebaknya ada kami nikmati di Sumatera Selatan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kota Palembang adalah kota yang kami suka melayani, kami senang di sana karena banyak hal-hal yang tidak bisa dilupakan di Palembang. Ya, ada cerita yang banyak, tapi mungkin kalau diceritakan nggak cukup malam ini kesejam. Jadi saya pikir apa yang mau disaksikan. Tapi yang saya mau saksikan salah satu adalah bagaimana kami melayani Palembang dan di luar Palembang. Itu yang mau saya saksikan sekarang. Waktu di Palembang, saya pernah mengajar 3,5 tahun. 3,5 tahun, tahun 94 sampai tahun 97,5 tahun. Ya, jadi kurang lebih 3,5 tahun. 3,5 tahun mengajar, waktu itu kepala sekolahnya Ibu Nelly Sihotang. Masuk nggak dia? Ada di sini nggak? Ibu Nelly Sihotang. Ada masuk? Enggak? Ibu Nelly ada? Tidak ada. Jadi dia kepala sekolah, kami guru. Ya, mengajar waktu itu Denny masih kelas 5 SD. Denny sekarang sudah S2 ya. Denny, ada Denny?
Ada. Nah, sekarang dia sudah jadi dosen. Dulu, Den, mantap. Puji Tuhan. Saya dengar kamu mau ambil S3. Semoga sukses, Tuhan memberkati. Ya, Denny. Denny murid saya di kelas 5 SD. Lalu habis mengajar di kelas 5, masuk lagi di SMP. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, wah, pita suara terganggu. Pita suara terganggu. Sebentar ke dokter, sebentar ke dokter. Dokter bilang, Ibu nggak usah banyak ngomong dulu. Pita suaranya sudah terganggu. Dok, nggak bisa. Saya kan mengajar, dok. Tinggalkan aja mengajarnya. Ya, gimana anak-anak kasihan, dok. Saya bilang. Begitulah dokter. Padahal honor yang diterima sangat-sangat minim sekali. Jauh dari yang, ya, tahun 94 kita hanya terima 50.000. Ya, 94. Akhirnya karena sakit, karena sudah sering sakit, aduh enggak bisa lagi ini ke dokter sudah ratusan ribu, padahal ini jadi penyakit. Saya menangis di rumah. Sendiri, Pendeta Nenggolan ada di kantor, anak-anak sekolah. Tuhan, saya bilang, saya menangis waktu itu. Tuhan, jangan marah ya Tuhan. Saya akan tinggalkan ini guru karena saya sakit. Dan juga saya tidak mata duitan, Tuhan, saya bilang. Saya tidak mata duitan, tapi Tuhan, kalau 100.000 pun gaji saya terima itu tidak terlalu banyak di zaman sekarang, itu waktu itu ya. Dokter sudah bilang, tidak bisa, Ibu harus tinggalkan mengajar, sudah sangat terganggu pita suaranya, akhirnya saya mengundurkan diri. Saya ceritakan adalah, bukan karena kecilnya gaji, tetapi dengan tulus, dengan ikhlas, Tuhan kasih berkat dari yang lain. Di dalam pengalaman kami 37 tahun melayani, kami lebih banyak dengan orang-orang yang butuh pertolongan daripada yang ekonominya matang. Setelah kami pindah ke Jakarta, saya pikir lagi di Jakarta, karena Jakarta sudah cukup dan makmur saya pikir dibanding berpuluh tahun di desa. Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah kami masuk ke Jakarta, cari dana lagi, minta dana lagi, karena sangat perlu ditolong. Banyak yang perlu diperhatikan. Memang Yesus pernah katakan, orang-orang miskin selalu ada di mana, dan jangan menutup mata terhadap orang-orang yang berkekurangan. Jadi, dalam pengalaman kami 30 tahun, kehidupan saya minta dana. Pelayanan saya banyak cari dana, karena banyak tolong, banyak yang perlu diperhatikan. Dari kadang-kadang itu memang kami sudah mulai baru-baru melayani di Palembang juga kami sudah biasakan untuk memerhatikan umat. Tolong. Ini pendeta Nenggolan masih pendeta muda, kita sudah beli beras, cari beras, bawa beras ke rumah keluarga di Palembang itu. Butuh perhatian. Anak-anak banyak makanan nggak ada, bagaimana ini? Kita harus bawa beras. Nah, jadi memang dari pendeta muda sampai sekarang ini kami ditopang dengan pelayanan yang terus memperhatikan umat, memperhatikan jemaat dimanapun kami berada. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam minggu ini saja saya juga minta dana. Karena ada anggota kami yang miskin, kami prihatin dengan keadaannya. Namun terjadi kecelakaan. Ya, uang nggak ada. Untuk makan aja udah susah. Nah, mereka ada kecelakaan lagi, harus masuk di rumah sakit Hermina, operasi 8 jam operasinya. Wah, patah di bahu, di paha, di kaki kanan. Tengah malam kami ditelepon, Pak Pendeta,
Bagaimana ini nggak bisa masuk rumah sakit, kalau nggak ada uang 10 juta bisa masuk kamar. Besok harus ada 35 juta baru bisa dioperasi. Wow, dari mana? Padahal mereka juga nggak punya. Kita berdoa, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Pendek cerita, mau keluar dari rumah sakit 77 juta utangnya. Wah, bagaimana ini? Bagaimana ini? Putar sana, putar sini, minta sana, minta sini. Dari yang menabrak kita, tolonglah Pak, kita jadi pengemis. Tolonglah, tolonglah. Orang susah ini. Akhirnya, ya puji Tuhan, Bapak itu keluar dari rumah sakit walaupun kami masih mutar-mutar sekarang, dengan dana biaya rumah sakitnya sudah hampir 82 juta. Jadi pernah saya katakan kepada Pendeta Nenggolan, kayaknya Tuhan lihat ini kita cocok minta-minta terus ya sampai pensiun. Saya katakan, ya kayaknya cocok minta-minta terus sampai pensiun karena jarang jemaat yang kita layani itu tidak cari dana, selalu cari dana, selalu cari dana. Tapi ini adalah pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita. Kalau kita berdoa dan berseru kepadanya, Dia akan tolong kita. Baik itu bagaimana kita memberikan pertolongan, perhatian kepada anak-anak yang masih sekolah, kita harus tolong mereka. Jangan biarkan anak-anak di dalam jemaat tidak bersekolah karena mereka miskin. Untuk itulah kita dipanggil menolong mereka. Ya, saya percaya Sumatera Selatan, ya umat-umat Tuhan khususnya di Palembang orang-orang yang suka memberi. Saya juga kalau kesulitan saya hubungi itu dokter Urik, ya Dokter Lin pernah juga, Dokter Urik, tolong dong kami begini kebutuhan ada begini dan andalan selalu makan buku. Kadang-kadang nggak enak rasanya mau minta-minta, tapi dengan adanya buku-buku Tuhan ini, inilah cara kita disebarkan dan kita bisa tertolong, umat-umat bisa tertolong. Jadi sampai Yesus suka memperhatikan, suka menolong itu harus tetap kita kembangkan di dalam kehidupan ini. White berkata, ya, saya mau bacakan dulu tulisan Nyonya White dalam Nasihat bagi Sidang halaman 395. Bagi sidang, semua saya rasa kita punya ini di rumah. Nanti bisa dibaca lagi ya. Halaman 305. Ya, saya baca ya. Ini Nyonya White. Ya. Dikatakan begini. Ia yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan manusia ialah orang yang menunjukkan kemurahan kepada mereka yang berkekurangan, yang menderita, yang luka, mati. Sekali lagi saya baca ya. Ia yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama manusia adalah orang-orang yang menunjukkan kemurahan kepada mereka yang berkekurangan, yang menderita, yang luka, yang hampir mati. Dan bila Yesus, inilah yang Dia lakukan. Yesus datang meninggalkan sorga, meninggalkan istananya, seorang yang nggak dianggap manusiawi demi saudara dan saya untuk menjangkau manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dia mau kita sebagai umat-umatnya, pengikutnya, melakukan metode seperti yang dilakukan Yesus. Kenapa? Kenapa ganggu? Untuk makan aja susah. Bagaimana menolong orang? Gak mungkin Ibu Nenggolan. Untuk makan sehari-hari saya susah. Bagaimana saya mau menolong orang? Itu susah untuk saya lakukan.
Boleh jadi kita katakan seperti itu. Tetapi ini adalah metode Yesus. Memberikan pelayanan, memberikan perhatian, memberikan simpati, empati kepada orang-orang dalam pelayanannya. Kurang lebih 3,5 tahun dia melayani. Dia menjelma menjadi manusia 33,5 tahun. Lalu itu kami alami, ada banyak hal yang dilakukan untuk memberikan pertolongan kepada umat-umat yang kami layani. Kadang-kadang kita merasa bingung, Tuhan bagaimana ini? Kadang-kadang saya tidak bisa tidur, tengah malam saya tidak bisa tidur. Saya banguni pendeta, kamu enak-enak tidur, saya nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Saya terbayang si Anu nggak sekolah. Saya terbayang dia putus sekolah, pengangguran. Saya terbayang nggak ada makanannya. Karena bila mana kami melawat, dari satu rumah ke rumah yang lain, satu rumah ke rumah yang lain, kita lihat keadaan mereka. Kita lihat ekonominya. Oh, ini perlu pertolongan ini. Oh, ini perlu bantuan. Lalu kadang saya tidak bisa tidur. Apa yang mau saya buat? Besok antar saya ke kantor conference. Mau ambil buku. Mau jual buku. Untuk menolong mereka. Kalau hanya khotbah, nggak bisa menyentuh mereka. Mereka lapar. Mereka butuh uang. Mereka perlu uang sekolah. Nggak cukup hanya KPA. Nggak cukup KKR, nggak cukup khotbah, harus dikasih empati kepada mereka yang berkekurangan. Lalu Bapak Ibu, kami minta itu ketua diakon, ayo Pak bawa ke kantor conference, kita nggak tahu jalan Jakarta, nggak tahu Jakarta kita orang kampung, dibawa ke kantor conference, lalu kita ambil buku. Pendeta Sinaga Mardi mantan Sumatera Selatan, ada masuk nggak dia? Ada Pendeta Mardi? Sudah lewat dia waktunya? Sertakan pendeta. Saya mau jual buku, kasih surat keterangan. Ya, dia kasih surat keterangan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan kami dalam pelayanan, tapi dia selalu buka jalan. Dia buka hati orang-orang bila mana saya, Pak beli buku. Baik kepada Advent, baik kepada tidak Advent, tidak hanya Advent. Dan buku itu juga adalah cara Tuhan. Kenapa itu buku dicetak? Supaya orang yang tidak bisa kita mereka baca buku-buku itu di rumah mereka. Bagi buku-buku itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Kalau banyak buku di rumah, bagi kepada keluarga, tetangga, kenalan, sekerja, sekantor. Supaya mereka bisa baca buku itu. Karena mereka tidak akan pernah datang di KKR kita, tidak semua bisa hadir, ya. Tapi dengan membaca buku itu, maka Roh Kudus akan membukai hati mereka. Sementara baca buku, Roh Kudus menggerakkan hatinya, bekerja di hatinya, sehingga firman Tuhan akan mereka terima. Jadi dengan demikian, Tuhan menggunakan masing-masing kita dengan berbagai cara untuk menyatakan kasih Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya yang membutuhkan perhatian kita. Hanya kadang-kadang karena sangat terbatas, masih kita utamakan yang di dalam gereja. Padahal kalau saya baca ini firman Tuhan, ya, Alfa Omega jilid 7, ya, tidak hanya orang Advent, nggak hanya keluarga yang kita mau tolong, namanya manusia. Ya, Yesus, siapakah sesamaku manusia itu, kata Yesus. Sesama manusia itu adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan simpati kita. Ada banyak orang, tapi kita sangat terbatas. Makanya kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, gunakanlah kami menjadi saluran berkat-Mu, saluran berkat kebenaran, saluran berkat materi, saluran berkat pelayanan kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga dengan demikian, apa yang dikatakan roh nubuat, kedermawanan, roh suka peduli, roh suka memperhatikan, itu adalah roh surga yang harus dimiliki oleh setiap umat yang akan masuk dalam kerajaan surga. Sekarang kita praktekkan, bukan nanti.
Tapi saya percaya dalam masa pandemi corona ini juga sudah banyak pelayanan-pelayanan yang kita berikan. Saya lihat juga di Kota Palembang ada banyak pelayanan yang diberikan. Puji Tuhan. Biarlah itu semakin kita kembangkan, dan kita minta Tuhan, curahkan berkat-Mu. Jadikan kami saluran berkat, berkat kebenaran, berkat materi, pelayanan kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga orang akan menikmati pelayanan-pelayanan dari kami ini umat-umat-Mu, khususnya distrik Kota Palembang. Baik, satu lagi saya mau baca ayat di dalam khotbah Yesus, dikatakan Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, Yesus juga menekankan dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu di sorga murah hati. Diberikan Yesus diberikan Yesus untuk menyelamatkan kita. Yesus dicambuk, Yesus dihina, Yesus diperlakukan tidak manusiawi, tapi Bapa diberikan itu demi keselamatan kita. Lalu Yesus juga berkata, ya, ayat yang terakhir saya bacakan dalam Titus 1 ayat 8. Titus 1 ayat 8, Rasul Paulus ya menulis, dikatakan begini, suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Biarlah kiranya pengalaman kesaksian yang singkat ini dapat menolong kita. Kita sudah kembangkan, tapi kita mau lebih lagi, sehingga roh mementingkan diri akan kita kikis dari kehidupan kita, tapi roh untuk melayani, roh memperhatikan, roh untuk memberikan simpati, empati, akan menjadi tabiat kita, karena itulah yang dikehendaki Yesus, itulah tabiat Yesus. Harus kita miliki. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hatinya, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, khususnya distrik Palembang. Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu El Nenggolan yang sudah memberikan kesaksian kepada kita pada malam hari ini. Biarlah ini juga boleh menjadi satu kesaksian, boleh menjadi satu kekuatan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan, agar kita mau saling peduli, mau saling menolong, ya, teristimewa di jemaat kita masing-masing. Karena kita percaya Tuhan akan selalu memenuhi kebutuhan kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Bapak H. Sitompul. Berikan kasih-Mu selama, apakah jangkamu akan tahan bila ditimpa kesusahan, bila menderu ombak dan topan, dapatkah jangkamu bertahan? Pada kita adalah jangkar yang tahan gelombang yang besar, di batu karang terikat Tuhan, menyatakan kasih terus lama. Di pantai emas kita tiba, di sana pelabuhan kita. Di negeri mulia yang terhadap, tiada lagi topan menyerah. Pada kita adalah yang tahan gelombang yang besar, di batu karang terikat Tuhan, menyatakan kasih terus lama. Amin.
Terima kasih lagu pujian yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Baik, kita akan mendengarkan firman penghantar doa yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta D. Nenggolan. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. 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 Baik. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh melanjutkan pertemuan akan ibadah 100 hari berdoa, dan malam hari ini adalah hari yang ke-89. Terima kasih kepada Ibu Makadada yang mencoba menghubungi kami supaya ikut berpartisipasi dalam acara ibadah distrik Palembang dan sekitarnya. Terima kasih juga Ibu Manawan yang juga sudah menghubungi kami, dan juga semua hamba-hamba Tuhan dan bahkan umat Tuhan yang ada di kota Palembang dan sekitarnya. Malam hari ini saya juga senang karena dengan acara ini saya boleh bertemu kembali tadi malam dengan keluarga Pak Norris dan juga Ibu Peggy Pangemanan di Manado. Juga dengan keluarga-keluarga yang lain, dan tentunya ini membawa sukacita bagi kita, di mana beberapa waktu yang lalu kita boleh bersama-sama dan sekarang kita kembali diikat oleh kasih sayang Tuhan. Saya senang juga melihat Opa dan Oma Morong, karena ini saya anggap juga orang tua saya, karena di Jemaat Skojo pertama sekali saya melayani tahun 83. Ya. Jadi Palembang tentu sangat berkesan bagi kami, karena dalam pelayanan kami dilahirkan di kota Palembang. Kami juga berumah tangga di Palembang. Dapat anak juga di Palembang. Kami juga menerima pengukuhan sebagai pendeta di Palembang. Dan tentunya kami juga mendapatkan tugas di kantor di Palembang, sampai ketua daerah juga di Palembang. Jadi Palembang itu sepertinya adalah bagian daripada kehidupan kami. Dan untuk itu kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Palembang, umat Tuhan, biarlah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena Palembang itu bagi kami sungguh sangat membawa makna, baik dalam kehidupan keluarga dan juga dalam kehidupan pelayanan. Malam hari ini saya juga berterima kasih kepada Ibu Pendeta Semar Mata yang sudah memimpin acara kita. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada keluarga Pak Sariman yang sudah menyampaikan nyanyian pembuka, dan juga Ibu yang sudah menyampaikan doa tadi. Dan tentunya terima kasih Ibu Pendeta yang sudah menyaksikan. Ya saya bilang ya memang kami ini sama-sama suka ngomong, jadi dikencangnya juga ya kesaksian, tapi ya saya sudah coba kode-kode tapi terus saja dia semangat. Ya memang namanya kesaksian, sungguh banyak yang mau disaksikan. Dan tentunya malam hari ini saya juga senang dengan keluarga Stompul turut menopang dalam pelayanan malam hari ini, menyampaikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Malam ini ya dengan hormat juga kepada Pak Ketua Pendeta Hengku Jaya dan keluarga, dan juga keluarga-keluarga pendeta yang lainnya, dan juga umat Tuhan yang lainnya, dan tentu sesepuh kita, keluarga pendeta DH Manurung dari Jakarta. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ini juga soko guru dalam pelayanan. Banyak hal yang dia kerjakan di berbagai tempat, Palembang, dan tentu juga Jakarta. Dia sudah beberapa waktu menyelesaikan pengabdiannya, tapi sampai sekarang tegar. Puji Tuhan. Semoga kami juga yang masih aktif dapat menikmati sampai masa pensiun, dan masa pensiun pun masih menikmati sukacita dalam Tuhan. Keluarga Pendeta
DH Manurung memberikan suatu semangat bagi kami yang masih bertugas untuk masa sekarang ini. Malam ini saya diberi bagian dengan janji kebijaksanaan. Ini saya kira sangat dibutuhkan. Waktu ditanya, kapan ya bisa katanya. Kapan saja Pak Pendeta, soalnya kami 100 hari, luar biasa Kota Palembang. Ya. Dan akhirnya saya pilih tanggal 23. Kenapa Pendeta pilih tanggal 23? Nah, ini cerita lagi kita. Karena tanggal 23, ya walaupun bulannya, tanggal yang berkesan bagi saya. Karena saya menerima kebenaran melalui baptisan, saya ingat tanggal 23 Agustus tahun 73. Ya. Lalu kemudian saya menerima tugas pelayanan di Urapi menjadi ketua jemaat tingkat 1 waktu itu di Pematang Siantar tanggal 23 Desember. 23 Januari. Ya. Lalu ya kami menikah dengan Ibu Pendeta ini tanggal 23 juga, walaupun bulan yang berbeda, tanggal 23 September. Dan kami menerima pengukuhan sebagai pendeta di Palembang tanggal 23 juga, yaitu tanggal 23 Desember. Jadi ini berkesan sehingga saya pilih tanggal 23. Namun setelah saya lihat bahan materi malam hari ini kelihatannya masih timpang dengan saya. Janji kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan ini saya kira sangat cocok sebenarnya bagi orang-orang yang betul-betul bijaksana. Tapi saya amati dan bahkan kita perhatikan memang kebijaksanaan ini sangat dibutuhkan. Baik untuk masa virus corona ini, kebijakan itu sangat dibutuhkan. Mulai dari anak-anak sangat membutuhkan kebijaksanaan. Baik orang muda membutuhkan kebijaksanaan. Baik yang sudah dewasa, bahkan yang sudah tua, bahkan yang sudah lanjut usia pun membutuhkan kebijaksanaan. Malam hari ini, dalam bacaan kita, disebutkan bahwa barang siapa yang membutuhkan hikmat, biarlah ia memintanya kepada Tuhan. Jadi soal hikmat ini dalam catatan Alkitab, kalau saja kita baca dalam kitab Ibrani 1 Raja-Raja pasal 3, kita dapati di sana satu ketika Tuhan berhubungan dengan Salomo dalam sebuah penglihatan mimpi. Lalu kemudian Tuhan katakan, mintalah sesuatu, maka aku akan memberi. Tentu sebagai seorang raja yang baru dilantik, baru bertugas, saya kira dia butuh kekuasaan. Dia butuh kekuatan, dia butuh umur yang panjang, dia butuh kesejahteraan, dia butuh hal-hal yang lain. Namun, Salomo, dia meminta kepada Tuhan. Apa yang dia minta? Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat ke-9 bunyinya. Maka kata Salomo, berikanlah kepada ini hati yang paham untuk menimbang perkara di dalam menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudaraku, hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan, tentu dalam hal ini Salomo meminta kepada Tuhan adalah hikmat. Hati yang paham untuk menimbang perkara.
Jadi kalau kita baca dalam Amsal 9 ayat 10, hikmat itu awalnya disebutkan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi maksud daripada Salomo di dalam meminta hati yang paham itu awalnya ialah supaya dia diberikan takut, hormat kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat mendukung, merestui permintaan dari Salomo. Karena engkau meminta hati yang paham untuk menimbang perkara. Alias, atau seperti malam hari ini, kebijaksanaan. Engkau tidak meminta umur panjang. Engkau tidak meminta nyawa musuhmu. Engkau tidak meminta kekayaan. Engkau meminta kebijaksanaan atau hikmat. Aku merestuinya. Sehingga katanya, sebelum engkau dan semasa hidupmu dan sesudah engkau tidak akan ada memiliki hikmat seperti yang aku berikan kepada. Wah, luar biasa. Kadang ada banyak meminta kepada Tuhan, bahkan juga barangkali saudara-saudara pernah meminta. Bukan hanya 1 minggu, berbulan, bertahun, tapi kelihatannya permintaannya tak dikabulkan. Tapi Salomo meminta, Tuhan merestui dan bahkan karena walaupun umur kita panjang, kalau kita tidak mempunyai hikmat atau kebijaksanaan, itu hanya kesengsaraan dan kebodohan. Sebelum orang tua saya meninggal, sekitar umur 90 tahun, dia mengalami pikun. Lupa, sering lupa. Pernah satu kali saya datang ke rumah, saya bangunin dia, ada oleh-oleh sudah dimakan, ya sudah berdoa malam hari itu, pagi-pagi dia bangun. Nah, siapa ini katanya? Ah, saya ini Pak. Kamu datang katanya? Iya, loh. Ah, sungguh kau tak menghormatiku lagi. Kalau engkau datang, masa enggak beritahu sama saya? Kan kita tadi malam sudah ketemu Pak. Oleh-oleh sederhana yang saya bawa, Bapak sudah makan. Kapan saya makan itu? Kau betul-betul tak menghormati saya lagi sebagai bapakmu. Kau datang ke rumah ini, tapi tidak menyapa saya. Ini sebagian daripada umur yang sudah mulai hilang kebijaksanaannya. Dan bahkan pernah juga kami mengunjungi Pantai Jompo. Ada orang-orang yang lanjut usia dan seringkali sudah lupa. Ya, dia keluar dari kamar mandi. Pakaiannya dia apakan ke bahunya, dia sangkutkan, dia kira dia sudah pakai. Waktu saya bilang, Mbak, tolong dipakai pakaiannya. Oh iya, sudah saya pakai. Ini katanya, tapi disangkutkan, tapi dia tidak pakai pakaiannya. Ini bagian daripada umur yang panjang, tapi hikmatnya, kebijaksanaannya sudah bergeser. Saya banyak dosa, kalian pun jadi berdosa karena saya. Itulah sebabnya hamba Tuhan menyebutkan di dalam Mazmur 90 ayat 12, firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Kita berharap semua yang tergabung dalam Zoom pada malam hari ini adalah orang yang mau menghitung hari-harinya di dalam Tuhan. Menghitung hari-hari kita untuk bersyukur kepada Tuhan sehingga kita beroleh hati yang bijaksana, yaitu takut kepada Tuhan. Tentunya Tuhan sangat menghargainya. Yang berikut, kenapa Salomo dia memilih meminta hikmat? Rupanya kalau kita mau timang-timang, ya, hikmat itu lebih indah, lebih baik daripada kekayaan. Biasanya orang kaya mengharapkan supaya lebih kaya. Tidak ada orang kaya katakan sudah cukuplah. Ini aja kita makan sudah cukup, dah habis. Ya, bukan hanya orang miskin supaya mendapatkan harta, tapi orang kaya pun kelihatannya mengharapkan supaya harta yang lebih banyak. Sehingga disebutkan hikmat itu lebih utama dari kekayaan. Karena kekayaan tanpa disertai hikmat atau kebijaksanaan, atau kekayaan tanpa disertai takut kepada Tuhan, ini akan menggiring si kaya itu kepada keserakaan. Kalau saja kita menyimak dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 19 sampai 20, disebutkan dalam kisah ini ada seorang kaya mempunyai banyak harta, tapi kelihatannya dia tidak puas. Lalu lumbungnya dia bongkar, dia bangun lumbung yang lebih besar, lalu kemudian dia isi dengan gandum sampai lumbung-lumbung itu telah terisi penuh. Sesudah itu, orang yang kaya ini yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak mempunyai hikmat yang dari atas, dia berkata, sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu banyak barang yang bertimbun-timbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan bersenang-senanglah. Inilah orang kaya yang tidak mempunyai hikmat. Inilah orang kaya yang tidak takut akan Tuhan. Inilah orang kaya seperti yang disaksikan oleh Ibu Pendeta tadi, yang tidak mempunyai kepedulian kepada orang lain. Sehingga dia berkata, senanglah hai jiwaku, makanlah, beristirahatlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tapi apa? Respon, rekomendasi dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan itu, untuk siapakah itu nanti? Hamba Tuhan yang kekasih, umat Tuhan yang kami sayangi di distrik Palembang dan sekitarnya. Sekarang kekayaan itu relatif. Apa yang ada bagi kita jangan hanya untuk bersenang-senang untuk diri. Jangan hanya untuk kita makan. Jangan hanya untuk kita minum. Tetapi juga apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Yaitu materi yang ada. Orang yang mempunyai hikmat. Orang yang mempunyai kebijaksanaan. Tentu dia akan mempunyai kepedulian kepada orang yang di sekitarnya. Poin yang lain, keuntungan daripada doa Salomo ialah hikmat itu lebih utama dari kekuatan. Hikmat itu lebih utama daripada kuasa. Karena kekuasaan, kekuatan tanpa disertai hikmat, tanpa disertai kebijaksanaan, tanpa disertai takut kepada Tuhan, itu akan menggiring kepada kediktatoran ataupun kesombongan. Kita boleh dapati ini bagaimana kisah daripada Raja Belsasar, Raja Babylon.
di dalam pesta kebesarannya, di dalam pesta kejayaannya, untuk mempertontonkan dialah raja yang paling berkuasa di dunia ini. Dia undang para pembesar-pembesarnya. Lalu di acara puncaknya, dia perintahkan supaya alat-alat yang dipakai untuk memuji Tuhan di bait suci yang ditawan dari Yerusalem, bawa kemari. Dia gunakan untuk alat-alat makan dan minum, memuaskan hawa nafsu anggurnya. Namun Tuhan tidak mau dipermainkan oleh orang-orang yang tidak takut kepadanya, walaupun dia adalah orang yang paling berkuasa. Saat mereka bersenang-senang, seperti dikatakan oleh orang kaya yang bodoh itu, Tuhan datang pada acara mereka. Bukan untuk merestui, tapi memberikan amanah penting. Apa itu? Di dinding istana Raja Belsasar ada satu punggung tangan yang menuliskan satu tulisan bagaikan kilat cahayanya. Dan mereka yang mulai terhuyung-huyung karena mabuk anggur merasa ketakutan. Tadinya mereka bersenang-senang, akulah raja yang paling hebat, akulah raja yang paling berkuasa. Dan bahkan bangsa Israel yang mengagungkan Tuhannya, alat-alat yang dipakai untuk menyembah kepada Tuhan sekarang digunakan untuk menyenangkan raja. Allah tidak mau dihinakan. Itulah sebabnya punggung tangan Belsasar, mene tekel opas. Tak ada seorang pun yang sanggup membaca. Memang kalau orang mabuk, tidak bisa melihat dengan jelas. Lalu kemudian, karena itu tulisan bukan sembarang tulisan, orangnya tidak ada, tapi punggung tangan menulis dengan jelas, dan tulisannya bagaikan kilat. Lalu kemudian akhirnya hamba Tuhan, Nabi Daniel dipanggil untuk membacanya. Mene tekel opers. Mene, kata Daniel. Masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah mengakhirinya. Lalu kemudian tekel. Tuanku telah ditimbang di atas neraca dan didapati terlalu ringan. Dan uparsin artinya toferes, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan orang Persia. Daniel pasal 5 ayat 26 sampai 28. Umat Tuhan, sahabat-sahabatku dalam pelayanan yang ada di kota Palembang dan sekitarnya, dan juga pemirsa di mana saja pun berada, bagi kita ada dipercayakan kemampuan, kuasa, kekuatan. Tapi jangan lupa, yang dititipkan Tuhan bagi kita, kalau itu sepatutnya adalah untuk memuliakan Tuhan, jangan sampai kita salah menggunakan untuk memuliakan pribadi kita. Walaupun kita didampingi oleh teman-teman kita, bersenang-senang dengan sukacita, Allah tak mau dipermainkan. Biarlah kita menggunakan apa yang dalam diri kita yang sepatutnya untuk Tuhan kita gunakan. Karena tidak semua yang dipercayakan itu kepada Bapak dan Ibu, kepada saudara-saudara, dan kepada saya, kepada kami, untuk menjadi bagian kita secara pribadi. Tuhan seringkali menitipkan kepada kita. Boleh saja jadi jabatan, boleh saja kemampuan, boleh saja materi, supaya kita berkesempatan melakukan kebajikan atas ridho atau petunjuk daripada Tuhan.
Firman Tuhan menyatakan dalam Amsal pasal 16 ayat 18. Bunyinya, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati akan menerima pujian. Amsal 29 ayat 23. Oleh sebab itu tentunya kita boleh terjebak dalam hal ini. Bukan hanya orang berkuasa bisa menjadi congkak. Bukan hanya orang yang kaya bisa menjadi arogan atau angkuh. Ya. Bahkan hanya kukunya saja panjang. Ada juga yang angkuh, baru kukunya panjang. Ya. Atau hidungnya saja mancung sudah bisa angkuh. Tidak ada yang lain, hanya hidung mancung aja. Bisa angkuh. Jadi tidak menjadi ukuran, harus menjadi kaya, harus menjadi pejabat, baru bisa jadi angkuh. Tetapi apapun bahagian kita, apapun keadaan kita, Tuhan katakan melalui firman-Nya, hati-hati dengan kecongkakan, bisa mendahului kepada kehancuran, tinggi hati. Dan bahkan keangkuhan itu bisa merendahkan dia. Tetapi orang yang mau rendah hati, Tuhan akan beri pujian kepadanya. Itulah sebabnya Alkitab berkata dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu, jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah atau dari sinilah terpancar kehidupan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu kalau hikmat di dunia ini, seringkali kebijakan yang ada di sekitar kita bisa kita terima, bisa kita gunakan, tapi untuk mengelabui orang lain. Malam hari ini, janji kebijaksanaan itu adalah janji kebijakan yang datang dari Tuhan, atau hikmat yang dari atas. Pengalaman daripada Nabi Daniel yang diperlakukan tidak sepantasnya karena dia beribadah kepada Tuhan dalam doa. Tapi akhirnya dia terkena pasal, yaitu tidak menyembah kepada raja karena dia menyembah kepada Tuhannya. Lalu dia dimasukkan ke gua singa. Tetapi dalam pengalaman Nabi Daniel, karena dia mempunyai hikmat yang takut kepada Allah, maka walaupun dia dimasukkan ke raja singa, ke raja hutan atau raja binatang itu, tentu tidak ada kemungkinan untuk lepas bagi Daniel. Namun setelah dia dimasukkan, raja sebenarnya gusar hatinya, semalam-malaman dia tidak bisa tidur. Pagi-pagi benar dia datang ke gua singa itu. Dia berkata, hai Daniel, adakah Allah yang engkau sembah itu sanggup melepaskan engkau? Di dalam Daniel pasal 6 ayat 22, bunyinya sebagai berikut. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapanmu, tetapi juga di hadapan, tidak bersalah di hadapannya atau di hadapan Allah, dan juga terhadap Tuanku Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Mendengar suara Daniel, hati raja dipenuhi dengan sukacita, lalu disuruh supaya dia diangkat dari lubang singa. Lalu bersukacitalah raja dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua singa itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apapun padanya, karena ia percaya dan takut kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, para hamba Tuhan, para umat Tuhan, kita sekarang sedang menghadapi yang namanya balas sekarang ini, virus corona, pandemik, ya, itu lagi, COVID-19, macam-macam namanya. Tapi
Kalau masing-masing kita mempunyai hikmat, yaitu takut kepada Tuhan, maka ancaman sebesar apapun itu, Tuhan akan mengutus pertolongannya, melepaskan kita hamba-hambanya, umat-umatnya, sehingga kuasa, bala yang walaupun merajalela di sekitar kita, di dalam iman dan keyakinan kepada Tuhan, maka Dia akan melepaskan kita. Malam hari ini, mari kita coba ambil kesimpulan dalam janji kebijaksanaan ini. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, serta profesi kita, kita sangat membutuhkan hikmat. Mau jadi pendeta, pasti butuh hikmat. Pendeta, dokter, pengusaha, yang pensiun pun butuh hikmat. Itulah sebabnya Yakobus menawarkan di dalam bacaan kita. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, bukan kepada pendeta Simarmata atau pendeta Nenggolo. Tetapi memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang, tak terkecuali, dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya, diberikan kepada kita, dan kepada yang membutuhkannya. Jadi persiapan prasarana hikmat kebijaksanaan dari Allah tak habis-habisnya. Dia sanggup memberi dengan sukarela, dengan sukacita kepada setiap orang yang membutuhkannya. Dalam bacaan kita, disebutkan dalam kutipan Prophet Emping halaman 31, bila seseorang menerima tanggung jawab, merindukan hikmat lebih daripada mendahulukan kekayaan, kekuasaan, kemasyuran, tidak akan dikecewakan Tuhan. Ia akan belajar kepada Sang Guru Besar untuk melakukannya dan bahkan mempraktekkan kebajikan yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupannya. Dalam hari ini, hikmat yang dari atas itu, Rasul Yakobus mencatat di dalam pasal yang ketiga 17 bunyinya, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama hikmat yang dari atas itu murni. Selanjutnya hikmat yang dari atas itu pendamai, penurut, penuh ramah tamah, dia penuh belas kasihan dan membuahkan hasil yang baik. Ia tidak memihak dan bahkan tidak munafik. Wah, luar biasa. Itulah hikmat yang dari atas, yang dibutuhkan mulai dari level anak-anak, level remaja, level orang muda, dan bahkan level orang tua seperti Opa dan Oma Morong yang saya cintai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan, distrik Palembang dan sekitar. Malam hari ini, Tuhan menawarkan hikmat, kebijaksanaan yang dari atas. Kalau kita mau menerimanya, maka yang dapat kita lakukan supaya itu nyata di dalam hidup kita, yaitu takutlah kepada Tuhan, karena itu adalah permulaan hikmat. Malam hari ini, Tuhan memanggil kita, dekat kepadanya, sujudlah kepadanya, hikmat dari atas akan diberikan kepada kita, yang murni, tanpa campuran, yang dapat berdamai, yang dapat menurut, peramah, penuh belas kasihan, menghasilkan buah-buah, tidak memihak, dan bahkan tidak munafik. Inilah rancangan Tuhan kepada umatnya, kepada pelayannya yang ada di kota Palembang dan sekitarnya.
dan juga yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Sehingga bila mana Tuhan datang, Dia akan dengan sukacita, marilah anak-anakku yang setia menerima anugerah yang kuberikan kepadamu. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil itu. Aku akan menambahkannya hal-hal yang besar kepadamu. Masuklah kepada kesukaan Tuhanmu. Turutlah menikmati kesukaan Tuhanmu yang telah disiapkan semenjak dunia ini dijadikan. Rancangan Tuhan ini jangan sia-siakan. Mari kita terima. Saya bawakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Nenggolan atas pekabaran firman Tuhan yang sangat luar biasa yang dapat menguatkan kami umat-umat Tuhan khususnya yang ada di Kota Palembang ini. Siapapun kita, apapun profesi kita, kita pasti membutuhkan hikmat itu. Untuk itu, mari kita meminta hikmat itu kepada Allah sebagai sumber daripada hikmat itu sendiri. Baik, kita akan berdoa. Doa yang pertama akan dipimpin oleh Ibu Sri Ulina sendiri. Yang kedua, Miss Lepina J. Priskila. Dan yang ketiga, Miss Mawar Siahaan. Sebelum kita berdoa, mungkin ada hal-hal yang perlu kita tambahkan untuk kita bawa dalam doa pada malam hari ini, supaya disampaikan. Iya, kurang lebih. Sama deh. Iya, udah. Lebih lebar. Yang kita pada mantap ini lebih tinggi. Baik, kalau tidak ada, kita akan berdoa. Doa sudah dibagi ke masing-masing pendoa. Dan doa yang pertama akan dipimpin oleh Ibu Sri Ulina sendiri. Mari kita berdoa mengambil posisi kita yang nyaman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik dan luar biasa pada malam ini, di mana kami telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa juga, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Nenggolan. Biarlah kiranya Engkau memberkati keluarga Bapak Pendeta dan Ibu yang telah memberikan kesaksian, agar kami dapat menjadi saluran berkat dan memiliki rasa empati kepada setiap orang yang membutuhkan. Agar segala sesuatu yang kami miliki, baik dalam perkataan, sikap, dan juga harta yang kami miliki, dapat kami bagikan kepada orang lain dengan meminta hikmat kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Hanya itulah yang bisa membuat kami memiliki kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Memberkati Pendeta Nenggolan beserta dengan Ibu dalam pelayanannya, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepadanya, dan juga memberkati dalam kesehatan, memberkati anak-anak, cucu, serta mantu, agar menjadi suatu keluarga surga kecil di atas dunia ini. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Pada malam ini kami akan menyatukan segala permohonan kami, agar kami beroleh kebijaksanaan ilahi yang kami nyatakan di dalam kehidupan kami, ketika kami meluangkan waktu bersama dengan Allah dalam kehidupan kami, agar kecurahan Roh Kudus dapat menjadi bagian masing-masing kami, dan apabila pandemi ini akan segera berakhir dengan hikmat kebijaksanaan yang berasal dari surga, kami juga dapat melakukan segala aktivitas kami seperti sedia kala, khususnya kami mempunyai kerinduan untuk berbakti di rumah Tuhan. Dengan hikmat kebijaksanaan juga kami memohon kepadamu pada malam ini untuk pemulihan dan kesembuhan anak-anak Tuhan yang sakit seperti Bapak Daniel Saputra, Ibu Meina Fernandes, Bapak Asep Supriyatna, Ibu Esther Pasaribu, Ibu Mimi, Bapak Wilson Pak Pahan, Saudari Sucen, Bapak Dennis Tilon, dan Ibu Sri Ginting. Engkau tahu apa yang mereka rasakan sekarang. Engkau akan memulihkan mereka dan memberikan berkat-berkat yang berasal dari surga dan pergumulan yang sedang mereka rasakan sekarang ini. Kami juga memohon kepadamu untuk menilik satu persatu anak-anak Tuhan yang terkena COVID-19, seperti keluarga Edison Huta Barat di Amerika,
Bapak Michael Rotinsu di Denver, dan Dr. Darmawan Yamin. Engkau kiranya memberkati anak-anak Tuhan ini dalam kehidupan mereka, masa kesakitan mereka, dan juga kerinduan mereka. Khususnya juga kami berdoa untuk anak Tuhan, keluarga Bapak P. Siregar. Engkau memberkati dia di dalam kehidupannya, dalam kesehatan, rencana-rencana hidupnya, dan juga segala usahanya. Memberkati juga anak-anak yang telah Engkau nubuhkan di rumah tangganya, agar menjadi anak-anak kebanggaan orang tua, khususnya takut akan Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan permohonan kami pada saat ini, dan permohonan kami selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kami. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, menyambung doa dari hamba-Mu, Ibu Sri Ulina sendiri. Saat ini kami berdoa Tuhan, untuk gereja-gereja, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga Advent, yang pada saat ini juga akan dibuka kembali. Kiranya Engkau boleh memberkati lembaga-lembaga Tuhan ini, supaya mereka lebih berhati-hati untuk mempertimbangkan langkah-langkah untuk membuka kembali lembaga-lembaga ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para lajang Advent ya Bapak. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka supaya bisa mengalami pemenuhan dalam Yesus dan juga bisa menemukan pasangan rohani yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua tenaga medis yang ada di rumah sakit rujukan COVID-19 seperti Dr. Eu Manawan, Dr. Airin Saputra, Dr. Maleaki Sinaga, Ibu Suryanti Sihaan, Ibu Berliana Nurcayadi, dan juga Saudari Uli Purba. Kiranya Engkau boleh memberkati para tenaga medis kami ini ya Bapa, supaya mereka boleh lebih bersemangat ya Bapa dalam melayani Engkau, dan juga boleh terhindar dari virus-virus yang sedang mewabah pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk rumah sakit Advent yang ada di Medan, yang ada di Bandar Lampung, Bandung, dan juga Manado. Kiranya Engkau boleh berkati rumah sakit ini ya Bapa, sehingga Engkau boleh mencukupkan alat-alat ya Bapa, ataupun sarana dan prasarana yang ada. Kiranya rumah sakit ini ya Bapak boleh menjadi terang pada saat ini ya Bapak, boleh membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua, yang masih tetap bekerja di perantauan, ataupun mereka yang berkuliah. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka ya Bapak, supaya tetap terlindung dan juga boleh dijauhkan dari virus corona. Kami juga Tuhan berdoa untuk umat-umat Tuhan. Kiranya umat-umat Tuhan ini ya Bapa boleh diberikan kecukupan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari pada masa-masa yang sulit ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Tesiomi. Dalam setiap pergumulannya ataupun permasalahannya, Engkau boleh sanggupkan mereka supaya boleh menjalaninya. Ataupun Kau juga tetap boleh memberkati Bapak Siombing, Ibu Siombing, dan juga anak-anaknya, supaya mereka juga boleh tetap setia sampai Engkau datang. Kami juga akan berdoa, akan dilanjutkan oleh saudara kami, Nisma Warsihaan. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk rumah sakit Advent di Tokyo yang telah melayani kota itu selama lebih dari 90 tahun. Biarlah Engkau memberkati dan memajukan pekerjaan mereka, sehingga orang-orang Tokyo dapat menemukan penyembuhan fisik dan spiritual. Berdoa juga untuk orang-orang yang sudah lanjut usia ya Tuhan, yang rentan kena virus corona. Biarlah Engkau yang selalu memeliharakan mereka. Dan berdoa juga untuk semua anggota gereja kami yang belum bisa bergabung dalam ibadah Zoom dengan berbagai alasan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memperhatikan mereka dan melindungi mereka, serta memberkati mereka. Secara khusus juga kami berdoa untuk setiap orang tua, agar Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi masing-masing orang tua untuk dapat mendidik anak-anak selama masa isolasi di rumah, dapat mengajar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga untuk penerimaan siswa-siswi tahun ajaran baru tahun 2020-2021 di sekolah Advent DSKS. Biarlah Engkau yang memberkati sekolah-sekolah ini Tuhan. Engkau akan mengirimkan banyak siswa-siswi untuk dapat belajar di sekolah Tuhan. Tuhan juga akan memberkati semua
guru-guru, kepala sekolah, dan siswa-siswa yang ada dalam lembaga sekolah Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Bapak Hasibuan. Engkau berkati keluarga ini ya Tuhan, baik di dalam pekerjaannya, dalam rumah tangga, begitu juga dengan anak-anaknya, dimanapun tinggal, Engkau akan selalu memberkati dan melindunginya, sehingga kebahagiaan dan sukacita akan menjadi bagian daripada hamba-Mu ini, yaitu keluarga Bapak Hasibuan. Apa yang baik, di atas permohonan kami ini, kami menyadari kami ini adalah orang yang tidak terluput dari kesalahan dan dosa. Biarlah Engkau ampuni kami atas pelanggaran kami, sempurnakan dan mohon terimalah doa kami ini yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, kita akan tutup acara ibadat kita pada malam hari ini. Kita akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 258 yang akan dipandu oleh keluarga Ibu R. Sirait. Dan doa penutup nanti atau doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta D. Nenggolan. Kita semua bangkit berdiri. Janganlah tawar hatimu, percayalah padanya. Dia lakukan tugasmu, minta dan terima kuasa. Jangan mundur, maju saja. Jangan mundur saat susah, Tuhan melindungimu. Harap saja pada Tuhan, puji Tuhan dalam susah. Haraplah pada Tuhan. Jika bebanmu sangat berat dan engkau rasa penat, pandang Yesus Juru Selamat, Dia selalu dekat. Jangan undur, maju saja. Jangan mundur saat susah, Tuhan melindungimu. Harap saja pada Tuhan, puji Tuhan salam susah. Haraplah pada Tuhan. Janganlah tawar hatimu, bersandar kepadanya. Tinggal di dalam kasih-Nya, berkatlah engkau terima. Jangan mundur, maju saja. Jangan mundur saat susah, Tuhan melindungimu. Harap saja pada Tuhan, puji Tuhan dalam susah. Haraplah pada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami, Allah yang bertahta di sorga, pada malam hari ini, bila mana kami mengakhiri ibadah 100 hari berdoa, hari yang ke-89 secara khusus bagi umat-Mu yang ada di distrik Palembang dan sekitarnya, dan juga hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang mengikuti
ibadah ini lewat Zoom. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah Allah yang menjadikan, memelihara, mengasihi, dan bahkan memberi pengampunan serta jaminan keselamatan bagi kami. Malam hari ini kami bersyukur atas pimpinan-Mu bagi hamba-hamba-Mu, pimpinan kami dari mulai General Conference yang telah mengatur program ini. Dan umat-Mu di Palembang telah mengikutinya dengan baik. Dan malam hari ini ada janji yang istimewa yang boleh kami harapkan karena kekayaan rahmat daripada Tuhan tentang janji kebijaksanaan. Yaitu supaya kami mengawali untuk takut dan hormat kepada Tuhan. Sehingga hari-hari yang Engkau beri, kekuatan yang Engkau beri, materi yang Engkau percayakan, kesempatan yang ada bagi kami akan menikmatinya dengan rasa takut dan puji hormat kehadirat-Mu. Sehingga prasarana yang Engkau percayakan di dalam diri kami, di dalam rumah tangga kami, Engkau akan beri hikmat. Sehingga kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang boleh peduli dan empati kepada orang-orang yang sangat membutuhkan di sekitar kami. Bapa di sorga, berkatilah pelayanan yang sudah dilaksanakan dengan baik di kota Palembang dan sekitarnya. Berkati hamba-Mu, pimpinan kami di Sumatera kawasan selatan ini, Pendeta Hengki Wijaya, bersama dengan ofiser yang lain dan departemen yang lain, untuk dapat mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan di Sumatera kawasan selatan. Memberkati program yang dikerjakan di Palembang ini, yang dikoordinasi oleh Pendeta Denis Simarmata, didampingi oleh Pendeta Alpen Simbolon. Biarlah pelayanan mereka terpadu untuk menghormati Tuhan, dan Engkau jadikan mereka menjadi saluran berkat kepada penetua-penetua, dan disalurkan oleh penetua kepada anggota, bahkan melalui anggota kepada masyarakat yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menjawab doa syafaat yang telah disampaikan oleh ketiga sahabat kami tadi, menjadi puji-pujian kehadirat-Mu, dan Engkau membuka kasih sayang-Mu untuk dapat menyempurnakan serta mengabulkannya oleh kuasa dan kasih sayang. Malam hari ini, biarlah kiranya semua kami yang sudah berpartisipasi untuk mengambil bagian di dalam acara malam hari ini, dan bahkan yang mengikutinya, Engkau angkat tangan-Mu dari kemuliaan-Mu, dan Engkau tumpangkan kepada masing-masing kami. Oleh sebab itu, hadapkanlah wajah-Mu kepada kami. Berilah kami akan kasih sayang. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami. Berilah kami damai sejahtera. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami. Berilah kami pengampunan dan kasih karunia keselamatan itu. Oh Tuhan, ya Yesus dan Roh Kudus, layakkanlah kami menikmati malam hari ini, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus. Itulah memeteraikan berkat-Mu bagi masing-masing kami malam ini sampai tiba Maranatha, karena kami sembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini acara ibadah 100 hari berdoa kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Pendeta Nenggolan yang sudah melayani kami pada malam hari ini.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada umat-umat Tuhan Distrik Palembang yang sudah bergabung dan tamu-tamu kami di luar Distrik Palembang. Kami juga mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta D. Simarmata. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan oleh karena berkat, penyertaan dan pemeliharaannya kepada kita. Malam hari ini kita dapat mengikuti ibadah 100 hari berdoa di hari yang ke-89 dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga keluarga yang sudah melayani dalam ibadah 100 hari berdoa pada malam. Biarlah Tuhan ditinggikan, dimuliakan atas setiap pelayanan Bapak Ibu yang sudah dilakukan dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Besok malam kita akan lanjutkan kembali ibadah 100 hari berdoa di hari yang ke-90. Adapun yang akan melayani kita adalah sebagai berikut. Protokol Ibu S. Siahaan, lagu buka, lagu Sion nomor 236, keluarga Bapak T. Sihombing, doa buka Ibu R. Sihombing, kesaksian Bapak Elon Menawan, lagu pujian Praise dan Praise Manurung, cucu daripada Bapak Elon Menawan, firman penghantar doa Bapak Elon Menawan, materi dari Fokus 2. Untuk pendoa kita besok malam, yang pertama Bapak Daniel Saputra, pendoa yang kedua Ibu El Saputra, pendoa yang ketiga Saudari Irene Saputra, dan lagu penutup lagu Sion nomor 237, keluarga Bapak Pendeta Hawijaya, dan doa penutup disampaikan Pendeta Hawijaya. Inilah yang akan melayani kita untuk besok malam di ibadah 100 hari berdoa. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Hengki Wijaya sebagai Ketua Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Kami persilakan. Baik, shalom dan selamat malam bagi saudara-saudara umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia yang mengikuti acara 100 hari berdoa bersama dengan Distrik Palembang. Kita puji Tuhan oleh karena malam hari ini kita boleh kembali menyelesaikan satu hari bersama-sama berdoa. Terima kasih, saya mencatat ada selain daripada Distrik Palembang, ada juga dari Lampung yang bersama-sama dengan kita, ada Rina Pardosi, kemudian dari Jakarta ada keluarga Pendeta D. Manuru, lalu dari Manado keluarga Pangemanan, dari Belanda ya ada Ibu Kori Sanger, selamat siang Ibu Kori Sanger. Kemudian dari Pematang Siantar keluarga Sembiring, demikian juga dari Brastagi. Secara khusus terima kasih malam hari ini kepada hamba Tuhan Pendeta D. Nainggolan. Wah, luar biasa. Terima kasih. Saya mencatat Ibu Nainggolan ini, ya kami kenal dari kampus, ini kakak kelas, dua-duanya kakak kelas. Ibu Nainggolan punya statement dari pendeta muda sampai saya tambahkan pendeta tua tetap cari dana. Wah, luar biasa. Betul. Memang karena kami kenal istri saya bilang Ibu Nainggolan ini generous, sangat murah hati. Jadi itu sebabnya sampai sekarang tetap cari dana. Lalu sampai Yesus datang, pekerjaan menolong, memberikan perhatian. Ya harus memang seperti itulah.
tetap dilakukan. Jadi sekali lagi terima kasih Pendeta Nenggolan, Ibu. Terima kasih untuk semua. Terima kasih Pendeta Desi Marmata, Pendeta Alpen, umat Tuhan di distrik Palembang. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Baik, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Asimbolon untuk menyampaikan pengumuman kepada kita. Baik, selamat malam buat kita, secara khusus buat umat Tuhan di distrik Palembang. Mengingat sebagaimana kita sudah doakan di waktu lalu, ada keluarga yang berduka di jemaat kita di distrik Palembang, keluarga Eka Nur Cahyadi. Mbah Sumini ternyata terdaftar di keanggotaan jemaat Pak Jo. Jadi saya belum paham tadinya, setelah saya cek bahwa memang beliau adalah anggota jemaat Pak Jo. Dan sebagaimana peraturannya di distrik kita, kalau ada anggota jemaat maka penghiburannya akan dilakukan secara distrik. Oleh sebab itu sesuai kesepakatan kami di jemaat Immanuel Jakabaring atau Pak Jo, maka besok akan diadakan acara penghiburan kepada keluarga ini pada pukul 16 ataupun jam 4. Bertempat di rumah kediaman keluarga Eka di Talang Jambe, di rumah baru. Dan oleh sebab kondisi yang saat ini memang kita dibatasi, kami sudah bagikan tadi informasinya di WA, bahwa yang hadir di sana adalah utusan jemaat, ya, satu keluarga ditambah dengan gembala. Itulah yang akan boleh menghadiri secara langsung. Namun untuk kita bisa ikut serta, kami juga akan nanti bagikan ataupun masukkan ke Zoom. Jadi jemaat-jemaat kita yang tidak bisa hadir di sana, kita akan bisa mengikutinya lewat Zoom. Jadi untuk biasanya kalau ada konsumsi kita tiadakan karena memang kita tidak bisa kumpul, ya. Jadi mungkin yang menjadi keputusan jemaat masing-masing, ganti karangan bunga, itulah yang akan diserahkan besok. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin utusan dari jemaat, karena mengingat alamat rumah ini belum lengkap karena masih baru dibuat, baru ditempati, jadi belum ada nomornya, ya. Jadi dan belum ada jalannya, nama jalan lintasannya. Jadi nanti kami akan pandu, jadi tolong diberitahu siapa yang akan hadir di sana supaya bisa kami pandu untuk masuk ke tempat kediaman keluarga Bapak Eka. Jadi inilah pemberitahuan kepada kita. Satu hal lagi, kami tadinya berharap ya hamba-hamba Tuhan, pimpinan-pimpinan dari kantor supaya bisa ambil bahagian di sana, tapi mengingat jumlah yang bisa hadir di sana, ya mungkin kita akan nanti bagikan lewat Zoom saja. Kalaupun ada nanti yang mau bicara, ya bisa lewat Zoom. Tapi untuk yang penting-penting langsung diadakan di sana. Jadi tidak lewat Zoom secara langsung, mungkin hanya kata-kata penghiburan saja yang kita sampaikan lewat Zoom. Jadi inilah pemberitahuan bagi kita. Selamat malam. Tuhan memberkati. Pendeta Simarmata. Ya, silakan Om. Ya, terima kasih. Kita memperhatikan dari malam ke malam, Ibu Kori Sanger dari Belanda ini selalu hadir. Saya lihat kalau tanggal 29 itu kan Bapak Korliston Sijabat ekskomunikan. Kalau kita bisa minta Ibu ini memberikan kesaksian, mungkin pendeta boleh sampaikan. Kalau 29 saya nggak tahu. Sudah ada Om tanggal 29. Dari Belanda. Siapa? Rudi Molani dari Belanda. Oh, Rudi Maulani ya, kasih kesaksian. Ya, tanggal 29. Sama-sama jemaat. Dari Belanda. Rudi lagi di Belanda. Oh, lagi di Belanda dia. Oke. Iya, karena saya nggak lihat yang update-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pendeta Semboron yang sudah menyampaikan informasi sehubungan dengan acara penghiburan untuk besok sore.
Jadi untuk jemaat Rana boleh mungkin nanti disampaikan di WA sebagai tanggung jawab dari jemaat yang sudah kita putuskan, nanti boleh disampaikan di WA. Baik, sampai di sini pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu kembali besok malam pada pukul 19 atau jam 7 malam di ibadah 100 hari berdoa. Kami menyampaikan selamat malam untuk kita semuanya dan Tuhan memberkati. Malam, Kami Wijaya. Roma. Terima kasih. besar. Selamat malam semua. Terima kasih. Kita menunggu. Erlin. Selamat malam. Malam. Pendeta Minggolan. Pak Dokter. Mana Airin? Nggak lihat Airin. Airin lagi isolasi di kamar karena Tidur. pasiennya ada yang ini, pasiennya ada yang COVID. Dia baru pulang kerja malam. Nggak mau dekat-dekat dengan kami. Pak Daniel kurang sehat. Kenapa dia? Sakit apa? Siapa? Patah tangan. Patah. Itu. Operasi. Sudah 3 bulan yang lalu. Wah, nggak tahu. Cuci mobil. Pak sembuh ya. Pendeta ada lampu. Ya udah. Iya. Terima kasih pendeta Iya, dan Pastor. Baik gede. Oma, selamat malam. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Kakek kami datang ke Bom Baru. Yo. Jadilah. Silakan. Yo. Iya. Terima kasih. Ya. Selamat malam untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Pendeta Manurung yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan tulang. Lusa. Makasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Nenggolan pekabarannya. Boleh antar tulang, dan tulang. Oke. Terima kasih banyak. Malam Pak Morong. Malam semua. Kalau istilah Palembang kawan lamo. Oke, kita makan pempek kapal selam. Nggak lupa itu. Kalau lama nih, On. Iya, udah lama nih memang. Balik ke Pak Tiwas dulu. Iya. Sampai ke Bom Baru. Maunya. Ya, besok lagi. Pendeta Pendeta Simarmata dulu dari mana ya? Di Palembang ini, Sumatera Selatan, Pak Pendeta. Asal. Asalnya dari Baru, Sibolga. Oh, Baru. Baru Sibolga. Banyak durian. Iya, dari Baru, Sibolga. Duriannya murah. Oh iya. Iya. Oke, makasih. Makasih Pak Alpen. Ya, selamat Oke, malam. makasih. Malam. Sampai besok. Besok lagi. Oke. Ya. Ya. Matikan ya. Baik. Oh, ini